Hukum pelumas anu, najis atau suci. Karena hal ini berkaitan dengan hubungan antara suami istri. Oleh sebab itu, setiap lelaki muslim yang sudah dewasa dan setiap perempuan muslimah yang sudah dewasa, terutama bagi pasangan keluarga muslim dan muslimah, hendaklah mengetahui tentang hukum-hukum sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki dan sesuatu yang keluar dari kemaluan perempuan. Adapun sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki, minimal ada 6. Yang pertama, kencing. Kencing karena kotoran hukumnya najis. Kemudian yang kedua, wadi. Wadi ini keluar tatkala setelah kencing, atau tatkala mengangkat beban berat, atau tatkala posisi kedinginan. Kondisi kedinginan, kemudian setelah kencing, biasanya keluar misalnya air putih yang agak kental. Seperti mani, tetapi disebut wadi. Ini hukumnya najis dan tidak wajib mandi. Kemudian yang ketiga, darah atau nanah. Bisakah darah atau nanah keluar dari kemaluan laki-laki? Bisa. Bisa, terutama misalnya seseorang terlalu banyak melakukan hubungan. Karena terlalu banyak, maka yang keluar tidak mani, tetapi warna merah darah atau nanah. Ini hukumnya juga najis. Kemudian yang keempat, benda padat. Benda padat apapun yang keluar dari kemaluan laki-laki, misalnya nih seperti batu kerikil kecil atau apapun yang sifatnya benda padat, hukumnya mutanajis. Mutanajis adalah benda yang terkena najis, bisa disucikan kalau dicuci, ya. Kemudian yang kelima, mani. Mani ini hukumnya suci. Para ulama sepakat hukumnya mani suci. Yang keenam, madhi. Madhi ini hukumnya ikhtilaful ulama, perbedaan antara para ulama. Madhi keluar tatkala laki-laki atau perempuan begitu ya, sama. Melakukan rangsangan-rangsangan, terangsang hebat. Kemudian di ujung kemaluan muncullah air yang kental begitu, putih seperti putih telur begitu. Ini hukumnya para ulama berbeda pendapat, apakah najis ataukah suci. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu khusus untuk madhi dan rutubatul farji. Kemudian sesuatu yang keluar dari kemaluan perempuan, minimal ada 8. Yang pertama, kencing, hukumnya sama, yaitu najis karena kotoran ya. Kemudian yang kedua, darah. Darah, baik itu darah haid, darah istihadah maupun darah penyakit, hukumnya juga najis. Yang ketiga, nanah. Bisakah keluar nanah? Bisa. Maka juga hukumnya najis. Yang keempat, mani. Sama dengan laki-laki, hukumnya suci. Yang kelima, keluar dari kemaluan perempuan, bayi atau anak. Ini tidak keluar dari kemaluan laki-laki, tapi keluar dari kemaluan perempuan, bayi atau anak, hukumnya suci. Suci, anak itu tidak najis. Yang keenam, benda padat. Benda padat apa saja seperti batu kerikil misalnya, atau keluar intan misalnya. Ini hukumnya sama, mutanajis. Mutanajis, jadi segala benda padat, bentuknya padat tidak cair, maka hukumnya mutanajis, yaitu benda yang terkena najis bisa disucikan dengan dicuci. Kemudian yang ketujuh, ifrozat, keputihan. Ifrozat, keputihan, lendir-lendir. Ini nador hukumnya. Nador artinya kalau memang keluarnya dari dalam, ya dari dalam rahim, maka najis. Tetapi kalau keluarnya dari dinding-dinding itu aja, dinding-dinding kemaluan, maka hukumnya suci. Ini menurut mayoritas ulama. Kemudian 8, rutubatul farji. Karena ini teksturnya mirip mani, maka para ulama juga ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama artinya perbedaan pendapat di antar ulama. Jadi hukumnya madhi karena teksturnya itu mirip mani, bukan kotoran. Madhi itu mirip mani, rutubatul farji juga mirip mani. Maka para ulama ikhtilaf, ya berbeda pendapat di antara para ulama. Apakah suci ataukah najis? Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Ikhtilaful ulama'i fi hukmil madhi wa rutubatil farji. Perbedaan pendapat para ulama di dalam hukum madhi dan di dalam hukumnya rutubatul farji. Rutubatul farji itu pelumas
kemaluannya perempuan. Wal qaidatu bermula kaidahnya la yungkaru al mukhtalafu fihi. Tidak diingkari yang diperselisihkan pendapat di dalamnya. Wa innama yungkaru al mujma'u alaihi. Dan sesungguhnya yang diingkari hanyalah yang disepakati, yang menjadi ijma'. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini ijma', boleh diingkari. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan ini ikhtilaful ulama, maka tidak boleh diingkari karena memang kenyataannya manusia itu sangat banyak sekali. Ulama juga sangat banyak sekali, mereka berbeda pendapat di dalamnya. Adapun para ulama yang berpendapat mengatakan bahwa al-madhi dan rutubatul farji itu hukumnya suci, maka bisa kita lihat di dalam kitab Musannaf Abdur Razzaq. Imam Abdur Razzaq dalam kitab Musannaf beliau telah meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib atau Musayyab ya, mengatakan bahwa Sa'id bin Musayyab menganggap berpendapat bahwa hukumnya madhi itu suci. Dan Sa'id bin Musayyab juga berpendapat itu dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi dalam kalangan sahabat ada Umar bin Khattab mengatakan bahwa hukumnya madhi itu suci. Diikuti oleh Sa'id bin Musayyib atau Musayyab ya dari kalangan tabi'in, fuqaha wa sab'ah. Kemudian menurut pendapat Imam Syafi'i sendiri yang dinukil oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, fi babi ma yujibu al-ghusla, nasu asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi ba'di kutubi ala tuharati rutubatil farji. Jadi rutubatul farji di dalam sebagian kitabnya Imam Syafi'i itu dikatakan suci. Dan pendapat ini dipegangi oleh Imam Baghawi, Imam Ar-Rafi'i dan oleh Imam An-Nawawi. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa madhi dan rutubatul farji kemudian mani, semuanya sama. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, madhi, rutubatul farji dan mani, karena teksturnya hampir sama. Tiga-tiganya ini suci kalau menurut sebagian ulama. Karena sebab keluarnya itu syahwat, jadi syahwat. Hanya saja kalau mani itu memancar, muncrat begitu. Tetapi kalau rutubatul farji dan madhi tidak. Tetapi secara tekstur itu hampir sama. Jadi para ulama yang mengatakan bahwa madhi dan rutubatul farji itu bukan termasuk kotoran seperti kencing, tidak. Tidak seperti kencing. Karena teksturnya mirip dengan mani. Maka hukumnya suci. Suci tidak najis. Kalau seandainya madhi dan rutubatul farji itu najis misalnya, kemudian tatkala berhubungan badan, terjadilah janin anak, apakah anak itu tercampur dengan madhi dan rutubatul farji atau tidak, lah bagaimana? Jadi inilah yang dikatakan oleh mayoritas ulama di dalam mazhab Hambali. Kemudian Imam Ibnu Qudamah, qala Ibnu Qudamah Al-Hambali fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni juz yang pertama halaman 414, warwiya an Ahmad rahimahullah taala annahu ay al-madhi, manusia madhi bimangzilatil mani, yaitu menempati kedudukannya mani. Ay kilahuma thahirun, yaitu keduanya suci. Qala Imam Ahmad huma sawaun, keduanya itu sama. Laisa min makhrajil bauli, keduanya tidak keluar dari tempat keluarnya kencing, tidak. Innama huma minasulbi wat taraib, sesungguhnya madhi dan mani itu keluar dari tulang sulbi dan taraib. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hukmil madhi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hukumnya madhi. Huwa indi bimangzilatil busaqi wal mukhati. Madhi menurut saya itu menempati kedudukannya ludah dan ingus atau dahak. Jadi inilah pendapat para ulama yang mengatakan madhi dan rutubatul farji itu suci. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.